Dekat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Baik. Absen dulu ya. Kelas 11 IPS 1. Tanggal Sita ya? Adiko. Albian. Mana? Amanda. Anissa Putra. Ariel Mana. Aulia Sri Halimah. Benyamin. Brian. Apa? Dewa. Bino Febri. Eliza Nanda. Erwin. Farel. Fasya. Fitra Nofreza. Gabriel Sinaka. Putri. Joita. Satu orang yang ada ya. Buka bukunya. Hari ini kita bab 5 lagi ya. Dan buka buku semua. Tentang apa bab 5? Kebijakan moneter dan fiskal. Dan kita bahas pertama yaitu kebijakan moneter. Yang pertama Pengertian tentang pengertiannya. Ada yang tahu apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter apa? Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan atau lebih baik dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Ya, mengatur jumlah uang yang beredar. Ibu mau nanya nih, kalian pernah nggak mikir kayak gini? Kan yang nyetak uang Bank Indonesia kan? Terus kalian pernah nggak mikir? Kan di sekitar kita banyak kasus kemiskinan, banyak juga kasus pengangguran, ya kan? Terus mikir kalian kayak gini kan? Kenapa ya Bank Indonesia nggak nyetak uang sebanyak-banyaknya agar rakyatnya bisa sejahtera, tidak ada pengangguran, tidak ada kemiskinan, ya kan? Pernah mikir kayak gitu? Sering. Kenapa mikir kayak gitu? Dia tuh ada sisi baiknya, ada
ada sisi tidak baiknya. Kalau pemerintah kalau Bank Indonesia mencetak uang sebanyak-banyaknya, jadi otomatis kita kan punya lebih banyak kan. Terus kita ingin membeli barang tuh, pokoknya semua yang kita mau tuh kita beli kan, tidak mikir-mikir lagi, ya kan? Terus misalnya kan uang kita banyak, terus barang yang kita beli itu harus banyak juga produknya kan, biar tidak habis. Terus ya dia tuh bisa juga menyebabkan terjadinya inflasi. Ada yang ingat apa inflasi kemarin? Menaiknya harga secara terus menerus. Jadi dia tuh bisa juga harga barang itu jadi naik dan nilai tukar rupiah akan turun. Jadi tidak juga bisa kalau Bank Indonesia itu mencetak uang sebanyak-banyaknya. Jadi kita masuk pengertian kebijakan moneter tadi. Kebijakan moneter ialah kebijakan pemerintah sebagai pemegang otoritas moneter untuk memperbaiki kestabilan ekonomi dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Terus, yang kedua kita lanjut. Tujuan kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter ada berapa? Ada 4. Yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi. yang kedua, menjaga kestabilan harga. Yang ketiga, meningkatkan kesetaraan kerja. yang keempat, Memperbaiki sistem pembayaran. yang kedua, tujuan kebijakan moneter yang pertama adalah menjaga stabilitas harga. Apa maksudnya? Ada yang tahu? Dan menjaga stabilitas ekonomi yang pertama. Ada di buku. Menjaga stabilitas ekonomi, yaitu supaya jumlah uang yang beredar seimbang dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia. Jadi uang yang beredar sama jumlah barang harus seimbang. Tidak boleh jumlah uangnya banyak tapi barangnya sedikit, tidak bisa gitu ya. Jadi dia itu harus seimbang. Terus yang kedua, menjaga kestabilan harga. Apa menjaga kestabilan harga? Bukan suaranya. Menjaga kestabilan harga. Ini contoh menjaga kestabilan harga. Kalian suka makanan apa? Bakso. Somai yang suka somai? Sate. Sekarang banyak jual apa? Yang sekarang lagi apa? Ayam geprek, ya kan? Misalnya makanan yang kalian suka itu kan naik harganya. Yang biasanya somai bisa 5.000, sekarang nggak bisa lagi loh. Nah, jadi itu tujuan kebijakan moneter
adanya kebijakan moneter ini, kesempatan kerja itu akan terbuka lebih luas dan akan lebih banyak. Jadi pengangguran di Indonesia tidak akan banyak lagi. Itu maksudnya ya, dia tuh meningkatkan agar pengangguran menurun. Terus yang keempat, memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Paham maksudnya? Memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Tujuannya tuh dengan adanya kebijakan moneter, pemerintah tuh mendevaluasi nilai angka rupiah dengan nilai mata uang asing. Contohnya nih lah, kalian pernah nggak baca artikel? Ya pernah kan? Tapi ini artikelnya tentang kayak ini ya, ada pemerintah dia tuh pengen mencoba tahun 2020 ke tahun 2024 dia tuh pengen mengganti nilai rupiah menjadikan kalau US dollar 1 US dollar gitu kan. Dan tahu berapa 1 US dollar dirupiahkan? Nah, sekitar 13.000. Jadi kan kalau kita bilang sekarang 1.000 rupiah, 2.000, 3.000, 100.000 rupiah gitu kan. Katanya rencana pemerintah nih di tahun 2020 sampai 2024 mereka ingin mengganti 1.000 jadi 1 rupiah, 2 rupiah, 3 rupiah, 100 rupiah. Gimana menurut kalian? Mau nggak kalian kayak gitu? Yang biasanya pakai 1.000 rupiah sekarang ganti jadi 1 rupiah. Boleh-boleh aja kan? Apa? Tergantung. Kenapa? Udah biasa pakai yang kayak 1.000 gitu. Jadi lain pula rasanya kalau pakai yang 1 rupiah gitu kan. Nah, paham keempat tujuannya? Paham. Kita masuk yang ketiga, jenis kebijakan moneter. Ada berapa jenis kebijakan moneter? 2. Yang pertama, politik uang tetap. Atau dia bisa disebut dengan kontraktif. Terus yang kedua, politik uang atau bisa juga disebut dengan ekspansif. Ada 2 jenis-jenis kebijakan moneter, politik uang tetap dan politik uang longgar. Yang pertama, politik uang tetap. Apa maksudnya? Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kalau longgar, politik uang longgar. Ya, perbedaan antara politik uang tetap dengan politik uang longgar. Kalau yang tetap itu dia tuh mengurangi jumlah uang yang beredar. Kalau longgar dia tuh menambah. Nah, dia tuh pokoknya intinya kalau ketat tuh mengurangi
Jadi terpaksalah pemerintah tuh mengurangi jumlah uang yang beredar. Terus kalau ekspansif nih, menambah jumlah uang yang beredar agar kestabilan ekonomi di masyarakat itu menjadi baik dan stabil. Jadi pemerintah tuh menambah jumlah uang yang beredar. Para kedua jenis-jenisnya nih, kita masuk lagi yang keempat. Apa yang keempat? Instrumen. Instrumen kebijakan moneter ada berapa? Ada 9. Tapi yang intinya tuh hanya ada 4. Yang pertama ya pasar operasi pasar terbuka. Yang kedua, kebijakan diskonto. Fasilitas diskonto. Yang ketiga, cadangan wajib. Yang keempat, kredit. Kredit apa? Kredit selektif. Nah, instrumen kebijakan moneter ada 4. Yang pertama, operasi pasar Terbuka. Apa maksud operasi pasar terbuka? Operasi pasar terbuka. Ada di buku tuh, coba baca. Kebijakan desentralisasi untuk menambah atau menambah uang beredar dengan cara menjual atau menjual terhadap Dengan menjual surat berharga. Ya, operasi pasar terbuka ini maksudnya yaitu kebijakan yang menjual dan membeli sertifikat Bank Indonesia atau SBI, atau bisa juga menjual atau membeli surat berharga di pasar modal, Terus ada kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan mengendalikan tingkat bunga bank sentral pada bank dunia. Ya, maksud dari diskonto ini dia tuh menaikkan dan mengurangkan tingkat suku bunga pada bank umum. Dia tuh menaikkan dan menurunkan tingkat bunga atau tingkat suku bunga. Terus yang ketiga ada cadangan wajib minimum. Apa maksud cadangan wajib minimum? Cadangan wajib minimum adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan mengendalikan jumlah dana cadangan tertentu yang harus disimpan pada pemerintah atau bank sentral. Ya, yaitu peraturan dari bank sentral untuk menaikkan dan menurunkan tingkat suku bunga, yaitu tingkat kas. Yaitu di cadangan wajib minimum ini di setiap bank umum telah ditetapkan uang kasnya. Jadi itu dari cadangan wajib minimum. Terus yang keempat, kredit selektif. Apa maksud kredit selektif? Kebijakan kredit selektif adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemberian atau sediaannya suatu kredit. Siapa namanya? Harun Ramadhan. Faret?
harus festival. Ada lagi, dia tuh kebijakan kredit selektif ini kebijakan dia tuh mempunyai 5 prinsip, 5C: karakter, kapasiti, kolateral, terus condition, sama apa satu lagi, modal. Apa bahasa Inggris modal? Dipanggil anak kami Ken Razel, kelas 10 IPA 4, ditunggu orang tua. Nah, di dalam kredit selektif ini terdapat 5 prinsip, yaitu 5C: kapasiti, kolateral, terus kapital, terus condition, terus satu lagi karakter. Pokoknya artinya itu yang pertama karakter, terus yang kedua kapasitas, yang ketiga agunan, yang keempat modal, yang kelima kondisi. Pokoknya yang bersangkut paut dengan kebijakan moneter. Artinya tadi ya, paham? Lu boleh minta tolong nggak aku bukan tulis? Kalau di sini kok tulis nampak nggak? Nampak di sini aja lah. Terus yang lebih paham tentang instrumen kebijakan moneter, di sini ada penerapan. Nampak? Bu. Yang sebelah sana nampak? Penerapan penerapan instrumen kebijakan moneter. Kebijakan moneter ada 4 tadi kan. Yang pertama operasi pasar terbuka. Yang kedua kontrol. yang ketiga Menjaga cadangan wajib minimum. Terus yang terakhir kredit Selektif. Nih, penerapan instrumen kebijakan moneter ada 4: operasi pasar terbuka, diskonto, cadangan wajib minimum, sama kredit selektif. Di kebijakan moneter ini, yang ibu bilang tadi, dia tuh bisa menyebabkan terjadinya inflasi sama deflasi. Ada yang tahu apa itu deflasi? Kebalikan dari inflasi. Jadi deflasi ini kebalikan dari inflasi. Kalau inflasi menaiknya harga secara, kalau deflasi berarti menurunkan harga, harga menurun secara terus-menerus. Jadi harus bawa terus cadangan wajib minimum. kredit selektif.
di operasi pasar terbuka, dia akan menaikkan apa tadi pasar terbuka? Menaikkan harga di operasi pasar terbuka ini dia menaikkan tingkat suku bunga. Kalau terjadinya deflasi, dia akan menurunkan Suku bunga. pokoknya kalau di situ menaikkan, di sini menurunkan. Kalau di sini meningkat, di sini Menurun. kalau diskonto tadi membeli sertifikat Bank Indonesia atau membeli surat berharga, ya kan? Jadi kalau terjadinya inflasi, kebijakan moneter ini akan membeli SBI, sertifikat Bank Indonesia. Kalau diskonto, dia akan menjual SBI. Terus kalau di cadangan wajib minimum, kalau di cadangan wajib minimum ini apa di buku? Apa tadi? Mengaruhi jumlah uang beredar. Mempengaruhi Jumlah uang beredar. kan tadi kalau ini tuh dia tuh cadangan wajib minimum Diturunkan. menaikkan tingkat kas, ya kan? Jadi kalau terjadinya inflasi, dia akan menaikkan kas wajib minimum. Kalau terjadinya deflasi, dia akan menurunkan. Terus kalau kredit selektif, dia tuh berpengaruh terhadap jenis-jenis kebijakan moneter tadi. Kalau inflasi, dia akan menetapkan kredit. Apa kalau inflasi nih? Apa contoh yang untuk bilang tadi, ingat? Inflasi di ekspansif atau kontraktif? Berarti dia di sini kredit ke dekat akan menyebabkan kalau di kredit selektif terjadinya inflasi akan menyebabkan kredit cekat. Kalau di deflasi dia akan menyebabkan kredit longgar. Ya, ini penerapannya. Paham? Jangan yang ibu jelaskan tadi. Ada yang mau bertanya? Semua tidak? Nambah. Kalau OPC membeli SBI. Oh iya, balik. Apa yang Membeli kalau korporasi membeli SBI. Kalau diskonto menaikkan tingkat suku bunga? menaikkan tingkat suku bunga. Itu balik coba. Iya, Bu.
Nah, paham? Hubungannya lah sama lain ada yang bertanya. Yang perempuan yang itu, yang ketiga, apa tadi kebijakan moneter? Kebijakan moneter. Ya, pengertian kebijakan moneter. Kebijakan pemerintah melalui bank sentral terkait pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang beredar dalam rangka mencapai stabilitas ekonomi. Yang laki-laki belakang sana. Nah itu. Ya. Paham nggak apa yang ibu jelaskan tadi? Paham? Paham apa saja tadi itu? Kan tujuan ada 4. Menjaga stabilitas ekonomi, menjaga kestabilan harga. Apa itu bilang? Apa tadi maksud dari menjaga kestabilan harga? Nggak tahu. Dengar ini bukan kan? Yang lain lah. Apa contoh yang ibu bilang tadi? Kestabilan harga. Nah, misalnya makanan kesukaan kita naik kan? Biasanya harganya segini gara-gara apa dia naik. Dia kan nggak enak kan? Itu contoh dari menjaga kestabilan harga. Yang belakang itu siapa namanya? Nah. Yang ada yang mau bertanya dong? Kalau ada yang mau bertanya, Ibu mau ngasih informasi nih. Kan ini kita sudah bab 5. Berapa lagi tadi? Bahas Jadi kan ini yang kebijakan moneternya. Minggu besoknya pasti yang masuk sudah kebijakan fiskal. Jadi kan kayak seperti biasa kemarin bertiga ada catatan kan? Jadi ini yang keempat dari catatan juga. Terus kan kita sudah habis nih, jadi kita akan melaksanakan kemarin kita lakukan kan? Insya Allah hari Jumat kita akan ulangan. Bisa? Jam 2 ya kayak biasa. Ya, sholat. Kemarin saya Kak, kuisnya setelan. Enggak? Udah toh? Apa ya? Enggak kok. Hitung berarti paham semuanya tentang indeks ya? Tapi paham. Siapa namanya? Anggi. Anggi. Apa yang jualnya? Ya, soalnya lupa Ngerjain semua di kelas nih. Kelas 11 IPS 1. Mana ngerjain semua? Ayo Bu. kamu paham? Sama Alfian. Ini lagi ini memang enggak ada. Sering dulu. Apa? Sering dulu. Nah, ini beda nilainya ya.
Betul semua Terus KKN. Benyamin. Oh, tawaran yang Mana Benyamin? ini Bu. Terus Brian. Brian juga. Saya tahu. Iya, yang aku ya. Terus siapa lagi nih? Dito. Sama Farel. Karen. Ya. Farel, Farel. Laki-laki jenis yang ada ngerjain emang Buat mabul. ya karena ada habis jamnya lebih dan kurang itu mohon maaf ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.